Kami akan mengajak teman-teman semua explore Pulau Flores NTT. Kami akan melintasi Pulau Flores dari ujung paling timur, Flores Timur, Kota Larantuka, hingga ujung paling barat, Pulau Flores, Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo. Kami akan melewati kota-kota di Pulau Flores, yaitu Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, hingga di Labuan Bajo. Kami akan menempuh perjalanan sekitar 670 km dari Larantuka hingga Labuan Bajo, melewati jalur Trans Flores NTT. Kami akan sharingkan banyak informasi tentang Flores NTT. Kami akan ajak teman-teman explore Flores NTT. Kita lagi ada di Larantuka, Flores Timur, NTT. Kita akan ajak teman-teman road trip full Pulau Flores NTT dari ujung paling timur Larantuka sampai ujung paling barat Labuan Bajo. Ikuti perjalanan kami. Oke teman-teman, ini saya start dari sini, dari Taman Herman Fernandes. Jadi nanti kilometernya saya hitung dari sini. Nah ini kalau tadi malam masih ditutup prosesi Samana Santa. Sekarang sudah dibuka, jadi kita bisa langsung lurus saja sampai Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, dan Labuan Bajo. Kami akan menjalani trip full jalur Pulau Flores NTT dari ujung paling timur Kota Larantuka hingga ujung paling barat Kota Labuan Bajo. Ini adalah trip kedua kami menjelajahi Pulau Flores NTT. Trip awal kami lakukan di April tahun 2022. Kami akan sharingkan banyak hal kepada teman-teman. Mungkin bisa menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman semua yang sedang mencari informasi jalur Trans Flores dan informasi tentang Pulau Flores NTT. Tentunya kami akan mengenalkan nama-nama tempat atau wilayah-wilayah sepanjang jalur yang kami lalui, mengenalkan keindahan Pulau Flores NTT dari ujung timur Larantuka hingga ujung barat Labuan Bajo. Kami juga akan tunjukkan drone footage yang pernah kami rekam, dan kami akan merekam juga drone footage terbaru sepanjang perjalanan kami. Kami juga akan mereview beberapa penginapan atau hotel tempat kami menginap sepanjang perjalanan. Dan nanti di Labuan Bajo, kami akan banyak eksplor tentang Labuan Bajo. Tentunya destinasi-destinasi wisata di Labuan Bajo, eksplor kotanya, review hotelnya, review harga makanannya, dan banyak lagi yang bisa kami review dan informasikan ke teman-teman semua. Kami akan menggunakan jalur Trans Flores dari Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, hingga nanti sampai di Labuan Bajo. Di setiap kota-kota tersebut, saya akan membuat konten tersendiri tentang keliling kotanya untuk mengenalkan kepada teman-teman semua kota yang ada di Pulau Flores NTT. Kita sudah termasuk keluar dari kota Larantuka. Nanti di depan kita itu ada pelabuhan terluar di kota Larantuka. Ini pelabuhan feri. Nah
Nah ini kiri kita ini pelabuhan feri teman-teman. Ntar tak tunjukin drone shootnya ya teman-teman. Saya pernah ngedrone di sini. Tak tunjukin di konten ini. Oke, nanti sekitar 10 atau 20 kilo per 20 kilo nanti saya shoot buat teman-teman. Jalur Flores NTT. Ini kami dari ujung Flores Timur nanti sampai ke ujung Flores di bagian barat Labuan Bajo. Serangkaian trip Pulau Flores ini akan saya bagi menjadi beberapa konten. Trip Larantuka Maumere, trip Maumere Ende, trip Ende Bajawa, trip Bajawa Ruteng, dan trip Ruteng Labuan Bajo. Saya akan berikan informasi selengkapnya ke teman-teman semua. Oke, saat ini kita sudah menempuh perjalanan sekitar 9 km dari start Pelabuhan Larantuka hingga saat ini kita sudah sampai di Pasar Oka Larantuka. Ini adalah pasar terluar arah kota Maumere dan kota Larantuka. Oke, jadi kita sekarang mau explore road trip full Pulau Flores NTT Indonesia dari ujung paling timur Larantuka sampai ke Labuan Bajo, ujung paling barat Pulau Flores. Tentunya teman-teman yang ingin mengetahui informasi selengkapnya tentang jalur Flores NTT, teman-teman bisa simak konten-konten saya tersebut. Oke teman-teman, saat ini kita sudah lumayan jauh meninggalkan kota Larantuka. Baru saja kita melewati pantai air panas Waiplatin Larantuka. Ini adalah drone footage yang pernah saya ambil selepas pantai Waiplatin menuju arah Mokantara. Pulau Flores memang mempunyai daya tarik yang sangat kuat pada keindahan alamnya, pantainya, gunung-gunungnya, dan tentunya jalur yang sangat eksotis. Jalur di Pulau Flores NTT memang tidak terlalu lebar, tetapi tidak perlu khawatir karena jalan yang ada cukup mulus, cukup baik, dan cukup ramai dilintasi banyak pengendara. Jadi kalau berkendara di Pulau Flores tidak perlu khawatir berada di tempat yang mungkin jauh dari penduduk atau jarang pengendara yang lewat. Karena jalur Trans Flores ini termasuk jalur yang sangat sering digunakan oleh pengendara maupun untuk kegiatan perekonomian sepanjang Pulau Flores. Seperti tadi terlihat ada beberapa truk tangki bahan bakar dan bus antar kota. Biasanya bus-bus tersebut start dari kota Larantuka menuju ke Maumere hingga paling jauh menuju ke kota Ende.
aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a Ya goal, you teman-teman, control any ini steps you take. keindahan I try to pick one jalur thought, some concentration. Flores. If I make a mistake, it's called education. Masih di I try to do Kabupaten this every Flores day, Timur. call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Sepanjang jalur teman-teman akan menjumpai banyak tebing di kanan, khususnya untuk jalur yang masih ada di Flores Timur ini. Karena kalau jalur kiri kita berhubungan langsung dengan laut. Oke, saat ini kita sudah sampai di tikungan Bama. Kita sudah menempuh perjalanan sekitar 18 km. Ini adalah tikungan yang cukup terkenal di Flores Timur karena tikungannya yang eksotik dan lumayan menanjak curam di daerah ini. Teman-teman harus cukup hati-hati di sini karena memang sangat curam di sini. Oke, ini kita melewati Desa Wolo, Kecamatan Demon Pagong. Nanti setelah ini ada rest area, yang biasa dipakai pelalu lintas dari Larantuka menuju Maumere, itu di Puncak Epotobi. Nah, di situ view-nya bagus banget teman-teman. Di situ view-nya bagus banget. Itu saya pernah ambil juga view drone-nya. Nanti saya kasih view drone-nya di konten ini. Puncak Epotobi sebentar lagi di depan. Oke, sebentar lagi kita sampai di Puncak Epotobi, puncak tertinggi jalur antara Larantuka dan Maumere. Puncak ini biasanya digunakan untuk rest area. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Puncak Epotobi. Nah, kita mau ini dulu, ngaso dulu di sini. Puncak Epotobi. Nah, ini enak banget teman-teman. Ini buat rest area di sini. Tuh, kelihatan view-nya bagus banget. Oke, saya mau turun, mau saya review sebentar buat teman-teman. Oke teman-teman, aku mau turun sebentar, mau saya review sini Puncak Epotobi, biar teman-teman tahu Puncak Epotobi ini rest areanya Flores Timur. Puncak Epotobi adalah titik tertinggi perlintasan dari kota Larantuka menuju kota Maumere. Di sini termasuk rest area yang sering digunakan oleh pengendara. Di sini juga banyak terdapat warung-warung. Teman-teman bisa jajan mie instan, kopi, dan jajanan-jajanan kecil lainnya. Tentunya di sini sangat indah pemandangannya. Jadi teman-teman, itu arah dari Larantuka, ujung Pulau Flores, NTT sana, ujung Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Nah, ini Puncak Epotobi teman-teman, bagus banget view-nya. Terus di sini banyak tempat makan, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau teman-teman kelaparan, pengen ngopi, pengen nasi bungkus, teman-teman bisa nongkrong di situ. Dan yang jelas di sini view-nya bagus banget, Ini pernah saya drone shoot. Nanti saya kasih drone shoot saya di sini ya teman-teman ya. Puncak Epotobi, Flores Timur, NTT. Nah itu pop mie, ada soto, pop mie soto maksudnya. Terus kelapa muda tuh banyak, kelapa muda ada, kopi yang jelas ada ya teman-teman ya.
Nah, itu yang dinamakan Pulau Konga, teman-teman. Nah, itu Pulau 1 itu di situ, itu Pulau Konga. Di situ kalau nggak salah banyak ini penghasil mutiara di situ. Pulau Konga, Flores Timur, NTT. Oke. Cukup itu mungkin ya, teman-teman. Aku mau balik ke mobil. Kita teruskan perjalanan menuju Labuan Bajo. Teman-teman, kita mau lanjut perjalanan ini menuju ke Maumere dulu. Oh ya, tadi belum saya infokan. Dari situ pusat kota Larantuka sampai sini, Puncak Ebu Tobi, rest area sini, itu jaraknya sekitar 31 kiloan. Jadi nggak terlalu jauh lah. Oke, kita langsung menuju ke Maumere. Nanti jalurnya bagaimana saja saya infokan ke teman-teman. Biasanya setelah pengendara menikmati keindahan alam di sekitar Puncak Ebu Tobi dan menikmati kopi dan jajanan di warung-warung sini, pengendara melanjutkan perjalanan ke Maumere. Dan jalan di sekitar sini sudah mulai menurun karena Puncak Ebu Tobi adalah puncak tertinggi jalur Larantuka Maumere. Kita sudah melakukan perjalanan sekitar 31 km dari pusat kota Larantuka hingga Puncak Ebu Tobi. Setelah turun dari Puncak Ebu Tobi, kita sekarang berada di sekitar daerah Titihena, Desa Lewolaga, 34 km dari Larantuka. Oke teman-teman, kita sekarang melewati Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Ini Titihena. Ini desa apa? Lewolaga kalau nggak salah. Lewolaga. Kita masih melanjutkan perjalanan dari Titihena ini menuju Boru, masih sekitar 30 km. Saat ini kita berada di sekitar daerah Konga. Setelah turun jauh dari Puncak Ebu Tobi, ini daerah yang cukup datar dan di sini daerah yang cukup terkenal banyak persawahan di Kabupaten Flores Timur. Oke, kita sudah mendekati Boru, Kecamatan Wulan Gintang atau kecamatan terbarat di Kabupaten Flores Timur. Oke teman-teman, kita baru saja tadi melewati pom bensin Boru sama Seminari San Domingo. Nanti di depan kita di situ kita sudah memasuki wilayah namanya Boru atau Kecamatan Wulan Gintang. Ini kecamatan paling ujung Kabupaten Flores Timur, paling ujung barat maksudnya. Nanti setelah Boru, Kecamatan Wulan Gintang, kita masuk ke wilayah Kabupaten Sika menuju ke Maumere. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke wilayah Boru, Kecamatan Wulan Gintang. Ini pusat perekonomian di sini, Kecamatan Wulan Gintang. Jadi wilayah ini adalah wilayah paling barat di Kabupaten Flores Timur. Nanti setelah ini kita memasuki wilayah Kabupaten Sika. Nah, di sini juga termasuk rest area. Biasanya bis-bis atau travel itu berhenti di sini, terus makan di banyak internet. Nah, ini seperti ini nih, travel seperti ini. Nah, kalau travel di sini itu bisa membawa sepeda motor itu tadi di belakang travel. Oke, kita sudah lepas dari Boru.
Ini nanti sekitar beberapa kilo sudah masuk Gapura. Selamat datang Kabupaten Sika. Kita sudah menempuh perjalanan sekitar 64 km dan lepas dari Boru, Kecamatan Wulan Bintang, daerah perekonomian terakhir ujung barat Kabupaten Flores Timur, berbatasan dengan Kabupaten Sika. Oke teman-teman, kita sudah mau masuk Kabupaten Sika, keluar dari Kabupaten Flores Timur NTT. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memasuki wilayah Kabupaten Sika NTT. Oke, ini kita sudah memasuki Kabupaten Sika teman-teman. Jalannya ini dari tadi mulai menurun terus, nah ini. Tapi tidak terlalu curam kok turunnya. Oke, jadi jarak dari Kota Larantuka tadi ya teman-teman, di sini perbatasan antara Flores Timur dan Kabupaten Sika 70 kilo ya teman-teman ya, sekitar 70 kilo. Nanti kita menempuh perjalanan sampai Kota Maumere itu tepatnya 142 kilo dari titik Kota Larantuka ke titik Kota Maumere. Jadi ini kita baru menempuh setengah perjalanan. Oke, sekarang kita melewati daerah yang namanya Boganatar, Kabupaten Sika. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh sekitar lebih dari 70 km dari pusat kota Larantuka. Dan saat ini kita sedang ada di daerah Boganatar, Kabupaten Sika. Posisi jalan di sini sudah menurun terus dan banyak kelokan di daerah sini. Jadi teman-teman harus cukup hati-hati jika melewati daerah sini, apalagi jika musim hujan. Jalannya cukup licin dan pengendara harus hati-hati. Nah teman-teman, kalau di sini di Flores itu bisnya bisa buat itu tuh, ngangkut sepeda motor. Nah, jadi kalau kalian males naik motor dari Larantuka sampai Maumere, kalian bisa naik bisnya, terus motornya ditumpangin kayak gitu tuh, diikat-ikat kayak gitu. Ini nggak cuman bus ini tok, ya banyak banget yang seperti ini, hampir setiap hari seperti ini. Ada hal unik menurut saya di daerah ini. Di daerah ini saya pernah melihat monyet. Mungkin karena di daerah ini banyak perpohonan rindang dan banyak sumber makanan bagi monyet-monyet liar. Sebentar lagi kita akan melalui jembatan dengan sungai yang cukup besar di sini. Sungai yang lumayan banyak juga airnya tentunya, sehingga di daerah ini banyak pohon-pohon rindang. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki daerah yang namanya Talibura. Talibura, Kabupaten Sika. Oh, banyak
Ini warga masyarakat yang mau ke gerejanya. Ini sore teman-teman. Nah ini kelihatannya kalau mama-mama pakai gini rapi, bawa Alkitab gitu. Nah ini mau ke gereja mereka. Oh ya, di sini ini tadi teman-teman saya lihat kanan kiri rumahnya di sini. Kalau di NTT kebanyakan memang seperti ini teman-teman. Jadi ada makam ininya, mungkin keluarganya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini di sini itu hampir sama kayak di Waingapu, Sumba. Di Sumba itu pas saya dulu tugas di sana juga banyak sekali yang di depan rumah itu ada makamnya atau kuburannya. Tapi kayaknya kalau di Larantuka nggak ada ya, Mah? Ada. Larantuka? Tapi karena Larantuka itu punya kuburan massal itu ya. Enggak, kalau Larantuka sepertinya ini kok apa namanya? Ada lokasi kuburannya sendiri. Kalau Larantuka. Kalau di sini ini Sika nih hampir sama nih kayak di Sumba. Tuh kanan kiri banyak. Ya Larantuka ada juga sih. Larantuka ya ada juga. Apalagi kalau yang di kampung-kampung itu mah, itu banyak juga. Kalau yang di kotanya mungkin yang jarang kita lihat. Kalau yang di kotanya, kalau di kampung-kampung banyak kok. Jadi mungkin hampir sama lah, hampir mirip di NTT. Kita sudah melakukan perjalanan sekitar lebih dari 80 km dari pusat kota Larantuka hingga di daerah ini yang bernama Talibura, Kabupaten Sika. Jalan di sini cukup datar dan sudah tidak ada jalan menurun lagi, dan kanan kiri jalan yang kita lalui ini banyak sekali komplek persawahan dan tanaman kelapa di kanan kiri jalan ini. Sebentar lagi kita akan sampai di pusat perekonomian Talibura. Ada kantor pos Talibura. Teman-teman juga bisa ambil ATM, ada ATM BRI di sini, dan ada pasar Talibura di sini. Oke teman-teman, ini kita melewati kantor urusan agama Kecamatan Talibura. Di sini termasuk pusat perekonomian di Talibura. Ada ATM Bank BRI, ATM Bank NTT, ada kantor pos, dan ada komplek perkantoran lainnya. Kita melewati Koramil Talibura. Oh, itu pantai gitu. Ini pantai, ini kanan kita ini pantai nih. Setelah melewati komplek perekonomian di Talibura, kita menyusuri pinggiran pantai di sekitar Kabupaten Sika ini. Jalan di sini cukup datar. Di sini juga termasuk pusat kegiatan masyarakat di sekitar Talibura. Di sini ada gereja, ada sekolah, mama-mama pakaian ada, dan ada beberapa kios untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Talibura, Kabupaten Sika. Di daerah ini cukup padat pemukiman, cukup banyak penduduk di sekitar daerah sini. Kita akan melewati pasar lagi di Talibura.
Dan ini juga merupakan pusat perekonomian di sekitar Talibura. Di depan kita nanti kita akan melalui SMA Negeri Talibura. Sekolah yang kita lewati ini, di kiri jalan ini cukup besar. Sepertinya menampung banyak siswa. Oke, kita akan melalui lagi jembatan yang cukup besar dengan sungai yang cukup banyak airnya. Oke, kita sudah menempuh perjalanan sekitar lebih dari 90 km start dari kota Larantuka. Sekarang sudah memasuki sore hari menuju senja. Kita sudah melakukan perjalanan sekitar 3 jam dari pusat kota Larantuka. Kita melewati daerah Waiwara dan kita sudah menempuh perjalanan sekitar 129 km dari pusat kota Larantuka. Lampu mobil saya sudah saya nyalakan karena keadaan jalan di sini sudah cukup gelap. Nah, kita ngelewatin Alfamart pertama. Oke, kita sudah sampai di daerah yang bernama Pasar Geliting. Ini adalah pusat perekonomian yang sangat ramai sebelum memasuki kota Maumere. Kita sudah menempuh perjalanan 130 km hingga di titik ini. Di sini juga ada ATM BRI, ada Alfamart, dan di depan kita kiri jalan ini kita melalui SPBU. Jika teman-teman kehabisan bahan bakar bisa isi di SPBU sini. Oke, dari pusat Pasar Geliting ini sampai di pusat kota Maumere masih berjarak sekitar 8-9 km. Saat ini kita sudah cukup dekat dengan Gapura. Selamat datang masuk kota Maumere. Oke, kita sudah memasuki Gapura. Selamat datang kota Maumere. Artinya kita sudah sampai di kota Maumere. Dan saat ini kita sudah menempuh perjalanan sekitar 138 km. Oke teman-teman, di depan kita sudah sampai di patung Welcome to Maumere. Artinya kita sudah sampai di kota Maumere, Flores, NTT. Oke teman-teman, itu tadi trip Larantuka Maumere. Terima kasih sekali sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Besok kami akan melakukan trip Maumere ND. Untuk informasi selengkapnya, sampai jumpa besok. Malam teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kota Maumere. Ini jam setengah tujuh malam. Karena tadi kita berhenti dari Larantuka, terus nggak ngebut juga. Ini sampainya jam setengah 7 malam. Terus ini saya mau sharekan ke teman-teman, kalau teman-teman kelaparan di Maumere, itu di sini ada tempat jajan, itu berderet dari ujung sana sampai ujung sana. Itu makanan tok banyak banget. Saya mau sharekan ke teman-teman. Ada apa saja? Ayo turun. Saya juga mau beli apa? Mau beli sate mah atau beli apa? Ayam goreng. Kita mau cari apalah di situ. Kita turun yuk. Nah itu teman-teman, banyak banget pilihan bakso,
sate, soto, mie ayam, gorengan, nasi goreng, ayam goreng, banyak pokoknya lah. Ayo kita turun yuk. Ini kok. Ayo turun yuk. Sebelum menuju ke hotel, kami sempatkan cari makan dulu. Di tempat ini teman-teman bisa menemukan banyak sekali pilihan makanan. Ada sate, ada nasi goreng, ada soto, ada bakso, gorengan, dan makanan-makanan kecil lainnya juga banyak. Dari makanan besar hingga makanan kecil. Kami juga bisa review di tempat ini, harganya cukup standar. Seperti sate, satu porsi 25.000, bakso satu porsi 18.000, dan lain-lainnya masih standar. Dan yang jelas di sini semua halal food. Oke, sampai kita Momere. Check in dulu. Ada kamarnya? Ada mah? Ada kamarnya? Oke, kita nginep lagi di Hotel Sylvia. Ini kita pernah nginep di sini ya teman-teman, udah pernah saya review, jadi nggak usah review lagi ya. Gimana Johan? Masih kebelet pipis? Ayo pipis ya di sini ya, terus mandi ya. Mama sama kakak check in dulu. Masuk kita. Hai. Hai. Nyalain dulu hasilnya. Tidak ada